Hai Sobat Movie semuanya, selamat datang di Movie Digger Channel. Sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa subscribe channel ini agar bisa terus menyajikan alur cerita film favorit Diggers. Hari ini kita akan membahas satu lagi film garapan James Wan yang terkenal sukses dengan film-film horor sebelumnya dengan judul Annabelle, The Conjuring, dan juga Insidious. Film horor kali ini berjudul Malignant yang bercerita tentang seorang wanita yang terus diteror dan mengalami kejadian pembunuhan-pembunuhan sadis di luar kendali tubuhnya sendiri. Langsung aja, let's dig the movie out. Di awal scene, kita ditunjukkan kejadian pada tahun 1993 di sebuah rumah sakit penelitian Simeon. Saat itu, Dr. Weaver sedang menjelaskan dalam rekaman videonya mengenai satu pasien bernama Gabriel. Pasiennya tersebut nampak sudah sangat brutal dan tidak dapat dikendalikan. Tiba-tiba saja, salah satu rekan kerjanya datang dan masuk ke dalam ruangan. Dr. Weaver diberitahu bahwa Gabriel mulai mengamuk dan berhasil lolos. Jadi kekuatan Gabriel ini sangat luar biasa dan berada di atas rata-rata manusia normal. Jadi tentu saja hal itu membuat seluruh tim dokter di rumah sakit itu merasa sangat kewalahan untuk menangani Gabriel. Sebelum petugas berhasil menembak Gabriel dengan obat bius, Gabriel berhasil menarik si petugas dan mematahkan tangannya. Dr. Weaver pun nekat masuk ke dalam ruangan dan berhasil membius Gabriel. Di dalam ruangan, semua anak buah Dr. Weaver telah dihabisi oleh Gabriel hingga tewas. Setelah berhasil membius Gabriel, Dr. Weaver memerintahkan semuanya untuk mengikat Gabriel. Dr. Weaver mengatakan ini adalah saatnya mengangkat kanker. Sebelum Gabriel disingkirkan, Gabriel sempat memberikan teror dan berbicara dengan kekuatannya melalui transmisi radio. Gabriel mengancam bahwa ia akan berjanji menghabisi mereka semua. Scene selanjutnya, kita dibawa pada kondisi masa kini. Saat itu, pemeran utamanya bernama Madison yang baru saja pulang kerja dengan keadaan perut yang sedang hamil besar. Madison memiliki kandungan yang sangat lemah, namun terus memaksakan untuk bisa hamil dan memiliki anak. Suaminya yang bernama Derek kesal dengan keputusan istrinya yang terus saja menyusahkan diri dengan hamil meskipun terus-menerus keguguran. Madison yang sangat lelah meminta suaminya untuk menyingkir dan menonton televisi di luar kamar. Mendengar hal itu, suaminya yang temperamen semakin tidak senang dan menjadi sangat marah. Derek dengan penuh emosi menghantamkan kepala Madison ke tembok. Dan Derek yang merasa lepas kendali, merasa sangat bersalah dan pergi untuk mengambilkan es batu untuk mengompres kepala Madison. Madison yang sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya mengunci pintu kamar dan tidak membiarkan suaminya itu masuk. Madison juga menyadari bahwa ternyata kepalanya mengeluarkan cukup banyak darah. Ketika semua terlelap malam itu, Derek terbangun saat mendengarkan suara-suara di dalam rumah. Derek berjalan menuju ke dapur dan menemukan keanehan saat blender di sana tiba-tiba saja menyala sendiri. Baru saja Derek mematikan blender, pintu kulkas di belakangnya juga ikut terbuka sendiri. Tidak berhenti sampai di situ, Derek bergegas kembali ke ruang tamu saat mendengar suara televisi yang menyala sendiri dengan sangat keras. Betapa terkejutnya Derek, ia melihat bayangan seseorang sedang duduk menonton televisi di tengah kegelapan malam. Derek segera menyalakan lampu di sana, namun bayangan itu tiba-tiba saja hilang. Derek yang masih merasa kebingungan, tiba-tiba saja dihabisi oleh seseorang yang tampak seperti bayangan hitam itu hingga tewas. Madison tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa kepalanya masih mengeluarkan banyak darah. Madison pun turun ke lantai bawah sambil memanggil suaminya, namun dia sangat terkejut saat menemukan suaminya ternyata sudah tewas di sana. Tiba-tiba saja,
muncul bayangan hitam yang membunuh Derek dan berusaha menangkap Madison. Madison berusaha menyelamatkan dirinya dan berlari ke lantai atas. Sayangnya, kekuatan dari makhluk itu sangatlah kuat hingga membuat Madison terpelanting saat berusaha menutup pintu. Scene selanjutnya, para polisi sudah mulai berdatangan di rumah Madison untuk memeriksa TKP dan juga menyelidiki kasus itu. Seorang detektif yang datang mendapatkan penjelasan dari para petugas polisi di TKP bahwa mereka menduga telah terjadi perampokan di rumah tersebut. Madison yang tidak sadarkan diri pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saat sedang di rumah sakit, Madison ditemani oleh adik perempuannya yang bernama Sydney. Sydney dengan sangat menyesal mengatakan pada Madison bahwa bayinya tidak bisa diselamatkan. Mendengar hal itu, Madison menangis histeris karena harus kehilangan bayinya untuk kesekian kali. Beberapa waktu kemudian, Madison diizinkan untuk pulang dan kembali ke rumahnya. Sydney yang sempat khawatir dengan kakaknya sempat menyarankan kakaknya untuk tidak tinggal sendiri, namun Madison tetap bersikeras. Malam itu, Madison mendapatkan kembali sebuah teror dari bayangan hitam itu. Saat Madison melihat keluar jendela di dalam kegelapan, seseorang tampak berdiri di bawah lampu jalan. Namun saat lampu jalan menyala, bayangan itu hilang entah kemana. Madison pun merasa sangat ketakutan dan menutup semua jendela dan juga pintu. Karena teror itu, Madison memutuskan untuk memasang banyak sekali kunci tambahan pada setiap jendela dan pintu di rumahnya. Sydney yang datang mengunjungi Madison terpaksa memanjat ke jendela atas untuk dapat masuk karena seluruh pintu dan jendela rumah Madison telah terkunci. Saat kunjungan Sydney ke rumahnya, Madison akhirnya menjelaskan pada Sydney bahwa dia benar-benar ingin memiliki anak. Hal itu dikarenakan Madison ternyata bukanlah anak kandung dari orang tua Sydney. Sydney yang baru saja mengetahui kenyataan itu tentu saja merasa sangat terkejut dengan cerita kakaknya. Di sisi lain, kita ditunjukkan kegiatan seorang wanita yang berprofesi sebagai pemandu wisata. Saat selesai melakukan pekerjaannya, seperti biasa ia bersiap-siap untuk pergi dari lokasi itu. Sebelum kepergiannya, wanita itu mendengarkan suara-suara seperti ada seseorang yang masih berada di dalam tempat itu. Wanita itu berusaha memanggil dan mengecek, namun tidak menemukan siapapun dalam kegelapan. Wanita itu panik dan segera berlari dan menyalakan lampu untuk memastikan, namun ternyata tidak ada siapapun di sana. Ternyata makhluk hitam yang sama melompat ke arah wanita itu dan menyerangnya. Saat wanita itu tersadar, ia telah disekap oleh sosok hitam yang menyerangnya tadi di sebuah loteng entah di mana. Makhluk itu berbicara melalui radio dan mengatakan pada wanita itu bahwa dia telah menunggu saat-saat ini tiba. Makhluk itu berencana akan menghabisi Dr. Weaver yang dulu sempat berusaha memusnahkan dirinya. Dr. Weaver yang tampak sedang bekerja di rumahnya mendapatkan sebuah telepon misterius. Penelepon itu mengatakan bahwa ini adalah saatnya untuk mengangkat kanker. Dr. Weaver yang teringat akan ucapannya sendiri itu langsung menyadarinya. Ia langsung membuka dokumen lama saat ia bekerja dulu. Scene akhirnya kembali pada Madison yang sedang melakukan aktivitas mencuci di rumahnya. Saat ia sedang menuruni tangga, Madison dikagetkan dengan sesosok bayangan yang berlari ke bawah dengan sangat cepat. Saat ia mengecek ke bawah, ia tidak menemukan siapapun. Kepala Madison tiba-tiba saja terasa sangat sakit dan ternyata berdarah lagi. Saat itu, ia memutuskan untuk memasukkan pakaian ke mesin cuci saat ia tiba-tiba dikagetkan oleh sesosok wanita yang tiba-tiba saja muncul dari balik mesin cuci. Madison tiba-tiba saja tidak dapat bergerak dan hanya bisa menyaksikan saat bayangan hitam muncul dari belakangnya dan menyerang wanita yang ternyata adalah Dr. Weaver itu. Kondisi rumah Madison tiba-tiba saja berubah menjadi rumah Dr. Weaver.
Dr. Weaver yang telah mengenali makhluk yang menyerang Ra itu tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya terbunuh dengan tragis. Madison yang sangat ketakutan berteriak dengan histeris dan kembali ke tempatnya yang semula. Kepolisian yang tiba di rumah Dr. Weaver menemukan piala yang telah digunakan oleh si pembunuh. Sayangnya, bagian atas dari piala yang merupakan barang bukti itu telah patah dan tidak diketemukan. Detektif itu menemukan sebuah foto dan dokumen lama Dr. Weaver yang rencananya akan dipelajari untuk menemukan petunjuk. Di sisi lain, makhluk ganas yang telah kembali dari tempat rahasianya tampak mengasah piala yang telah ia gunakan untuk membunuh Dr. Weaver. Wanita yang disekap tadi sempat mencoba melarikan diri namun gagal dan hampir saja mendapatkan serangan dari makhluk buas tadi. Madison menceritakan apa yang ia alami tentang penyerangan pada Dr. Weaver itu kepada Sydney. Sydney yang kebingungan dengan cerita kakaknya berusaha menenangkan kakaknya yang tampak sangat histeris dan ketakutan. Di kantor polisi, detektif meminta bantuan salah satu rekannya untuk merekonstruksi wajah seorang anak yang ia curigai ada hubungannya dengan kasus Dr. Weaver. Ia meminta rekannya untuk menggambar wajah anak itu 30 tahun lebih tua dari fotonya saat itu. Scene kemudian berganti pada tempat lain, di mana seorang dokter laki-laki yang dulunya bekerja dengan Dr. Weaver, dan ia telah memiliki firasat bahwa makhluk yang sama 30 tahun lalu adalah pelaku pembunuhan dari Dr. Weaver. Malam itu juga, makhluk ganas itu mendatangi dokter laki-laki itu. Dokter itu sempat merasa bahwa ada seseorang yang sedang bersembunyi di dalam lemarinya. Setelah mengecek dan menyadari tidak ada siapapun, dokter itu pun memutuskan untuk tidur. Di saat yang bersamaan, Madison yang berada di kamarnya merasa sangat terkejut karena ia mendapati seorang laki-laki yang tiba-tiba saja tidur di sampingnya. Kejadian yang sama sebelumnya pun terjadi. Madison kembali tidak bisa bergerak dan tiba-tiba muncullah makhluk hitam ganas tadi dari belakangnya. Makhluk itu dengan sadis menghabisi dokter itu hingga tewas. Madison dan makhluk itu sempat saling menatap satu sama lain. Madison yang merasa sangat histeris tentu saja terbangun dan berteriak sangat keras. Sydney langsung mendatangi kakaknya saat itu juga. Madison pun menceritakan hal yang sama sebelumnya telah terjadi pada dirinya lagi. Sydney dan Madison akhirnya pergi ke kantor polisi untuk menceritakan semua itu. Awalnya, detektif itu tentu saja merasa tidak percaya dengan cerita Madison. Sydney akhirnya meminta para detektif itu untuk mengecek sendiri tempat kejadian yang Madison telah sebutkan untuk membuktikan ucapan kakaknya. Detektif itu akhirnya memutuskan untuk mendatangi apartemen yang diduga terletak persis seperti yang diceritakan oleh Madison. Detektif itu mengecek pada sebuah kamar di apartemen itu dan menemukan korban pembunuhan persis seperti yang telah diceritakan oleh Madison. Saat kembali ke kantor polisi, Madison yang sedang berada di dalam kamar mandi mendapatkan telepon misterius. Penelepon itu memanggil Madison dengan sebutan Emily. Madison tampak seperti mengenali orang itu dan memanggilnya Gabriel. Madison dengan terburu-buru mengajak Sydney untuk pulang dari kantor polisi itu. Madison dan Sydney akhirnya pergi mengunjungi ibunya dan menanyakan mengenai siapa sebenarnya Gabriel. Ibunya tampak sangat terkejut dan menunjukkan video lama Madison yang tampak memiliki teman khayalan bernama Gabriel. Detektif di kantor polisi kemudian meminta rekannya untuk menyerahkan hasil foto yang ia minta. Betapa terkejutnya, ternyata foto anak kecil yang ia temukan di rumah Dr. Weaver adalah Madison. Detektif itu menemukan kumpulan flash disk dan membukanya di komputer. Ternyata di sana terdapat foto Dr. Weaver bersama dengan dua dokter laki-laki yang sepertinya menjadi incaran pembunuh misterius itu.
Sudah ada 2 dokter yang terbunuh sehingga menyisakan 1 dokter lagi dalam foto itu. Tanpa basa-basi, detektif itu langsung menuju ke alamat dokter itu dan berusaha mencegah pembunuhan itu terjadi. Madison yang sedang berada di rumahnya malam itu kembali mengalami kejadian aneh lagi. Ia kembali menyaksikan tewasnya seorang laki-laki karena makhluk yang sama. Bersamaan dengan itu, detektif datang dan menemukan dokter itu telah tewas bersimbah darah. Madison bahkan bisa melihat detektif itu dan mencoba memperingatkannya tentang makhluk itu. Sayangnya, detektif itu tentu tidak bisa mendengarnya. Detektif akhirnya mendapatkan serangan dari makhluk ganas itu. Detektif yang berhasil mempertahankan diri membuat makhluk itu kabur melarikan diri. Detektif itu mati-matian berusaha mengejar dan mendapatkan makhluk itu. Ia mengikuti makhluk itu hingga ke sebuah gudang dan hampir saja kembali diserang dengan brutal. Sayangnya, detektif kehilangan makhluk itu malam itu. Keesokan harinya, kedua detektif itu datang di kediaman Madison. Detektif itu menjelaskan bahwa ketiga dokter yang terbunuh adalah dokter yang sama yang dulu telah merawat Madison. Madison yang tidak mengingat apapun akhirnya mendapatkan hipnoterapi. Saat proses hipnoterapi, ia mengingat kejadian masa kecilnya bahwa ia sering sekali berbuat aneh dan berbahaya hanya karena teman khayalannya yang bernama Gabriel. Madison yang tiba-tiba berteriak dan juga kejang disadarkan dari terapi itu. Madison kemudian menceritakan bahwa ia pernah mengalami hal ini saat dirinya masih kecil. Ia menjelaskan bahwa makhluk itu adalah teman khayalannya yang bernama Gabriel. Di sisi lain, wanita yang disekap oleh Gabriel berhasil melepaskan ikatannya dan berusaha kabur. Sayangnya, ia tiba-tiba saja terjatuh dan yang mengejutkan ternyata selama ini wanita itu telah berada di loteng rumah dari Madison. Karena hal itu, Madison dianggap sebagai tersangka utama dari kasus penculikan dan juga pembunuhan. Barang-barang bukti juga ditemukan di loteng rumah Madison. Detektif memaksa Madison untuk mengakui semuanya, namun tentu saja Madison menolak dan bersikeras bahwa itu semua adalah ulah Gabriel. Para detektif tentu saja tidak merasa percaya bahwa teman khayalan bisa melakukan pembunuhan dan mereka semua akhirnya terus menekan Madison. Tiba-tiba saja lampu ruangan itu meledak dan akhirnya mati. Detektif mendapatkan telepon dari Gabriel. Walaupun begitu, Madison tetap ditahan di sana dan tidak diizinkan pergi. Sydney yang tidak bisa meyakinkan detektif berusaha sendiri mencari bukti untuk menolong kakaknya. Ia pergi ke rumah sakit Simeon yang telah ditutup dan menemukan dokumen serta kaset video mengenai kasus Emily. Ia segera membawanya pulang dan menontonnya bersama ibunya. Di dalam video itu, mereka akhirnya mengetahui bahwa ibu kandung Madison ternyata belum meninggal. Ibunya menyerahkan Emily kepada Dr. Weaver karena sudah kewalahan dengan Emily yang memiliki kelainan. Ternyata wanita pemandu wisata yang ditemukan di loteng itu adalah ibu kandung dari Emily atau Madison. Di dalam video itu juga, Sydney dan ibunya akhirnya menemukan fakta bahwa Emily ternyata memiliki seorang kembaran yang tumbuh di dalam tubuhnya. Emily yang kalah kuat sering dihasut untuk membunuh dan juga berbuat jahat. Ternyata Gabriel merupakan kembar siam Emily yang sangat ganas. Gabriel yang seperti parasit ini lama-kelamaan semakin dominan dan memiliki kekuatan super. Hal itu membuat Dr. Weaver terpaksa melakukan operasi untuk mengangkat Gabriel dari tubuh Emily. Sayangnya, sebagian otak Gabriel menyatu dengan Emily dan hal itu membuat Gabriel tidak sepenuhnya hilang dari tubuh Emily.
Gabriel akhirnya kembali bangkit saat suaminya tidak sengaja menghantamkan kepala Madison ke tembok saat itu. Bersamaan dengan itu, Madison yang berada di dalam penjara mendapatkan penyerangan dari narapidana lain. Hal itu memicu Gabriel muncul dan menyerang semua narapidana di sana. Satu persatu narapidana dihabisi oleh Gabriel. Bahkan polisi yang sedang berjaga hari itu turut tewas malam itu. Gabriel pun kabur dan pergi menuju ke tempat penyimpanan barang bukti. Gabriel mengambil jubahnya dan juga piala yang selalu ia gunakan sebagai senjata itu. Gabriel kembali keluar ke ruangan itu dan melakukan pembunuhan serta penyerangan besar-besaran kepada seluruh polisi yang ada di sana. Kedua detektif akhirnya datang dan menyerang Gabriel dengan membabi buta. Kedua detektif itu bahkan tidak bisa berbuat banyak dan mendapat serangan brutal dari Gabriel. Setelah mengalahkan semuanya, Gabriel kabur menuju ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Detektif Shaw yang terluka parah bersikeras menyusul Gabriel. Sydney yang telah tiba di rumah sakit ternyata tidak diizinkan masuk oleh petugas karena ibu kandung Emily sedang dalam pengawasan dan perlindungan kepolisian. Gabriel yang telah tiba menembak penjaga itu dan sudah masuk ke dalam ruangan ibu kandungnya bersama tubuh Madison yang ternyata sudah tidak berdaya. Gabriel berusaha menyerang dan membunuh Sydney serta ibu kandungnya sendiri. Madison yang melihat dari alam bawah sadarnya tidak bisa berbuat apapun. Detektif akhirnya tiba dan langsung menembak Gabriel. Gabriel melemparkan senjatanya hingga mengenai dada detektif itu dan membuatnya tewas. Sydney yang berusaha melindungi diri mendapatkan lemparan kasur tidur rumah sakit yang sangat besar dan juga berat. Gabriel berhasil membunuh Sydney dan ibunya saat itu. Namun ternyata semua hal itu hanyalah pikiran Gabriel saja. Madison yang mendapat motivasi sangat besar akhirnya bisa membuat dirinya lebih dominan dan mempengaruhi pikiran Gabriel. Madison mengatakan bahwa mereka berdua seharusnya memiliki kekuatan yang sama. Madison sengaja mengurung Gabriel jauh di dalam pikirannya dan membuat Gabriel tidak bisa berbuat apa-apa. Di akhir film ini, Madison mengangkat ranjang rumah sakit yang sangat berat itu sendirian untuk membantu adiknya. Benar saja, Madison ternyata memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan Gabriel. Madison pun akhirnya berpelukan dengan adiknya. Dan filmnya pun akhirnya selesai. Demikian alur cerita film hari ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng untuk notifikasi alur cerita film favorit Diggers. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.